Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri al-'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, pada sore hari ini sahabat-sahabat dari pengurus cabang PMI Kota Semarang serta saya sedang sowan ke dalam Habib Umar Muthohar di Jepoko Gunung Pati. Di tengah sedang ramainya virus COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia, bertepatan ternyata pada hari ini PMI sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Perlu juga saya sampaikan, alhamdulillah kita punya salah satu senior yang sekarang menjadi panutan banyak orang dan juga dawuhnya ditunggu oleh banyak orang, yaitu beliau Sayyid Habib Umar Muthohar yang kebetulan sudah ada di samping kanan saya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Matur suwun Habib, ini sudah diparingi wekdal kan untuk sowan ke Habib Umar Muthohar. Yes. Mungkin terkait dengan refleksi harlah yang ke-60 ini, Habib Umar yang juga alumni gitu nggih. Alumni nggih. Alumni zaman enak atau enggak enak? Zaman enak. Zaman enak. Habib Umar Muthohar yang juga alumni PMII Semarang, tepatnya di kampus Universitas Diponegoro, tepatnya lagi di rayon Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Undip. Mungkin beliau nanti bisa menyampaikan dawuh kepada kami Habib yang masih aktif di PMII, pada adik-adik yang ada di depan kita ini yang masih aktif di PMII, tentang bagaimana PMI harus bersikap dalam tantangan zaman sekarang, bagaimana PMI harus menyikapi kondisi zaman yang seperti ini, tapi dengan tidak melupakan jati diri PMII yang berasal dari keluarga besar dan dari rahim Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mungkin itu nanti sebagai awalan Habib, mungkin nanti konten 1 atau 2 tanya jawab, serta nanti terakhir minta barokah doanya dari Habib Umar Muthohar untuk seluruh warga pergerakan dan juga seluruh anak bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini. Monggo Habib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Mas Mahbub dan segenap sahabat-sahabat PMII, pertama dan utama saya ucapkan selamat berulang tahun. Harlah hari lahir, jangan jadi harlah hari yang bermasalah. Hari lahir PMII yang ke-60. 60 kalau usia manusia sudah harus lebih ingat sananya, tetapi dalam usia sebuah gerakan ini masih belum sepuh, masih terus harus bergerak sesuai dengan namanya Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Maka harus terus bergerak semuanya, ya, pikirannya, fisiknya dan semuanya untuk menghadapi segala persoalan, baik persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan umat yang memang seharusnya sebagai kader PMII kita melihat kepada bagaimana Allah memberikan sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang di tengah-tengah kamu seorang rasul azizun 'alaihi ma 'anittum, bisa kita terjemahkan melihat problema, masalah yang dihadapi oleh umat ini sangat dipikirkan. Harisun alaikum, dan sangat berhasrat untuk mencarikan solusi, sangat berhasrat untuk mencarikan jalan keluar. Yang semua itu didasari dengan bil mu'minina raufur rahim, ada rasa belas kasih kepada orang-orang beriman. Jadi 3 komponen ini punya peta masalah apa yang dihadapi oleh umat. 2, punya semangat, hasrat, keinginan yang besar untuk mencari solusi. Mungkin solusi yang kita berikan dalam kaitan
dibanding dengan apa yang diberikan oleh para ahlinya mungkin berbeda atau mungkin tidak ada nilainya, tetapi paling tidak sudah ada kepedulian kita untuk memetakan persoalan umat dan kemudian mencari solusi yang didasari dengan bil mu'minina raufur rahim. Oleh karena itu dalam rangka berharlah yang ke-60 dalam usia sebuah gerakan ini matang-matangnya gerakan. Kalau manusia sudah harus mikir sana, tapi kalau gerakan ini matang-matangnya gerakan harus punya tadi bisa memetakan masalah, tahu persoalan umat dan berkeinginan yang besar untuk mencari solusi apapun bentuknya. Ya, tentu dalam koridor keberagamaan yang di PMI sendiri sudah sebut Islam Indonesia. Ini hal yang kelihatannya sederhana tapi penting, Islam di Indonesia, karena kita di Indonesia juga punya problematika sendiri yang harus kita selesaikan dalam koridor Islam, tapi Islam yang yang di Indonesia. Jadi bagaimana saya sering mengatakan kita menjadi orang Indonesia yang Muslim dan menjadi orang Islam yang hidup di Indonesia. Jadi dengan PMI itu kita jadi orang Indonesia yang Muslim dan menjadi orang Muslim yang hidup di Indonesia. Jadi ada pencari solusi terhadap hasil pemetaan kita terhadap masalah umat, tapi tetap dalam koridor ke Indonesia Islam. Makanya PMI Anda belajar terus, mahasiswa yang masih aktif di PMI, Anda belajar terus tinggi-tingginya. Kalau ada S2, ada S1, ada S3. Kalau perlu ada S12, Anda harus harus masuk S12 itu. Jadi PMI mahasiswa ini terus berkembang ilmunya, semangat belajarnya, tetapi saya ingatkan jangan kehilangan spiritualitas. Jadi Mas Mahbub bilang kita ini masuk dalam keluarga besar NU, Nahdlatul Ulama. Yang di situ para kiai, para sesepuh, para ulama-ulama, para aulia-aulia terhimpun di situ. Maka spiritualitas kita jangan sampai hilang, karena kita anak daripada para ulama, anak daripada kiai, anak daripada orang-orang yang punya insya Allah kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau sampai tanya kenapa Habib mengatakan kalau kiai, ulama itu punya kedudukan khusus di sisi Allah, saya bilang kalau soal kedudukan dunia, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi itu oleh Allah diberikan kepada siapa saja ya. Tapi kalau soal ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi kita melihat kiai dari posisi ini, innallaha a'tad dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja, Mas Mahfud. Yang dicintai Allah, tahu yang tidak dicintai Allah diberi semua. Wala ya'ti hadzal din, tetapi urusan agama, punya ilmu agama, mengajar agama, menjadi orang soleh yang sekaligus muslih, orang baik yang bisa bikin baik orang. Seperti para kiai-kiai yang mimpin pondok dan sebagainya, para kiai yang berjuang berikhtiar memperbaiki kondisi masyarakat ini soleh dan muslih. Ini nggak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita memandangnya begitu. Nah, PMI punya benang merah, punya benang yang menyambungkan, kabel yang menyambungkan kita dengan mereka ini. Maka jangan kehilangan spiritualitas dalam semua gerakan. Kita bergerak, kita mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat, tapi tetap model kehidupan kita adalah doa, aurat-aurat yang dikerjakan oleh para kiai yang kita terima ijazah dari mereka untuk jangan lupa dikerjakan. Jadi jangan hanya belajar saja, tetapi juga belajar dan terus berdoa. Insya Allah yakin sukses kita. Amin. Semuanya insya Allah yakin sukses. Saya kira gitu Mas Mahbub. Mungkin Habib, jadi ini kan zaman sekarang kan bergeraknya sangat cepat nih Habib. Di satu sisi PMI punya akar tradisi, yaitu sebagai anak Nahdlatul Ulama.
di satu sisi PMI selaku gerakan mahasiswa kan harus melakukan gerakan yang sangat cepat untuk mengikuti zamannya. Padahal bisa dianggap juga tradisi tadi dianggap penghambat, walaupun sebetulnya kalau kita itu anggap sebagai modal, sebagai penyemangat, ya justru dilibatnya. Tapi bagi paling ngapain sih PMI kok masih ngurusin tahlilan, masih ngurusin sholawatan, tadi ngurusin aurat itu kan sudah jadul sekali. Nah ini untuk bisa menjelaskan itu kepada mahasiswa anak-anak milenial nih loh, itu pripun itu. Saya sambil merokok. Ini milenial nih merokok nih. Saya ini setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Bisa berhenti merokok. Ya. Saya kira soal tadi yang disebutkan ada zikir, hizib, tahlil itu bukan soal kuno, itu soal selalu kontemporer. Ya. Kapanpun, dimanapun kita ini diperintah Al-Quran, perintah Allah, perintah Rasul. Kita disuruh berzikir. Walaupun berzikir itu jangan hanya dimaknai orang pegang apa? Tasbih. Ya. Tasbih itu netes kabeh. Insya Allah kalau orang mau cekal tasbih banyak urusannya akan apa? Berhasil. Netes kabeh. Orang berjalan kemudian dia ingat, saya kalau ketemu saudara saya harus senyum, saya kalau ketemu saudara saya harus memberikan apa? Salam, dan itu sudah dikit. Jadi orang bilang bahwa bagaimana orang dikatakan wasil itu sampai kepada Allah. Kalau sampai ini dalam arti jarak, masa Allah diberi jarak? Kan enggak. Tetapi ketika kita dalam setiap apapun kita ingat ajaran, kita ingat tuntunan, kita ingat apa yang mesti kita kerjakan dalam koridor apa. Anda berrapat, bermusyawarah, di tengah-tengah berdebat, Anda ketika emosi ingat, saya nggak boleh begini. Nah, itu bisa dikir. Jadi bentuknya monggo, tetapi bahwa zikir itu ajaran dan selalu kontemporer dalam setiap zaman. Ya. Kalau Habib, di tengah sekarang ini kan masyarakat selalu dibenturkan dengan konflik ideologi yang bukan saling menguatkan tapi saling menegasikan, saling meniadakan. Taruhlah misalkan di dalam Islam mulai muncul gerakan-gerakan yang ya sebenarnya bukan hanya dalam Islam, dalam berbagai agama, gerakan-gerakan yang radikal. Nah, PMII menurut Habib, apakah langkah yang sekarang diambil PMII dalam cara pandang Habib niku sampun pas napa dereng? Saya kira kalau selama kita di bawah bimbingan, asuhan, pengawasan para kiai, para ulama, insya Allah itu jalan yang pas. Dan kalau soal terjadi kayak begitu itu tadi sudah zaman dulu, ya, sudah dari zaman dulu, hanya kualitasnya, volumenya berbeda-beda. Tapi sudah dari dulu terjadi semacam itu. Jadi nggak usah gampang, ya nggak apa-apa. Tetapi kita harus lihat bahwa tadi saya bilang azizun alaihi ma anittum. Kita lihat persoalan umat secara umum. Kultur yang ada di Indonesia ini kayak apa? Ya kalau sesuatu sampai menyalahi ada. Kulturnya terjadi konflik. Makanya saya menghimbau kepada yang berbeda, nggak apa-apa kalian berbeda. Kalian nggak seneng maulud, nggak seneng tahlil, nggak seneng thariqah, itu nggak apa-apa. Dari dulu juga banyak yang nggak seneng. Cuman cara menyampaikan perbedaan itu, tolonglah jangan sampai bisa menimbulkan, berpotensi menimbulkan konflik. Ini yang kita jaga. Kalau konflik itu sudah dasarnya agama, sudah amat susah untuk dihilangkan. Ya. Jadi siapapun tolong, termasuk kita sendiri, kita yang melihat bangsa ini kulturnya adalah kulturnya para ulama, kultur tasawuf. Kalau saya bilang di Indonesia ini kulturnya kultur apa? Tarekoh tasawuf. Kalau Anda juga tidak boleh menyampaikan ini dengan menyinggung orang lain. Orang lain juga tolong jangan sampai menyampaikan hal ketidakcocokannya ini dengan cara yang berpotensi menimbulkan konflik. Ini yang kita jaga. Jadi perbedaan itu nggak apa-apa, wajar. Dari dulu ada. Saya kira itu. Terkait niki Habib, untuk penyikapan yang lagi tren niki Habib. Niki tren tapi mboten saya. Virus corona ya. Ada yang bilang virus kon ora. Kon ora kerja, kon ora mangan, kon ora metu. Kon ora gajian niku, Mas. Monggo. Niku saya ini pripun yang harus dilakukan PMI ini?
Ya ini Karena PMI masih mahasiswa, kalau berbuat seperti negara kan tidak mungkin, nggih. Berbuat seperti negara tidak mungkin. ya setidaknya kalau nggak bisa berbuat sebagaimana negara, menjadi talang. Anda lihat ketika Kanjeng Nabi itu Mi'raj, beliau mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ketika itu Nabi tidak melupakan yang lain. Beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salam dari panjenengan itu ya Allah, yang anugerah yang besar itu kepadaku, dan mudah-mudahan juga sampai kepada apa? Hamba Allah, hambamu yang soleh ya. Jadi talang beliau ini. Nah, kita juga begitu, di tengah ketidakmampuan sementara harus bergerak, ya jadi talang. Bagaimana kita bisa memprediksi akibat daripada apa? Corona ini, memberikan penyuluhan kepada saudara-saudara kita yang banyak kurang memahami corona dan bahkan banyak panik. Anda lihat kemarin sampai jenazahnya orang yang wafat aja mau dimakamkan ditolak. Ini kan satu hal yang apa? Yang ya maaf tidak pas dengan syar'i. Padahal kalau orang tahu disuluh diberitahu, diinfokan agama menentukan kedalaman makam itu sekian, itu kalau dilaksanakan orang dimakamkan dalam kedalaman tanah sekian, itu virus apapun nggak bisa menembus apa keluar. Logikanya kalau virus itu bisa menembus tanah sedalam itu, nggak ada wabak selesai. Tahun berapa itu punya terjadi flu Spanyol dengan jumlah korban yang jutaan. Orang yang dimakamkan keluar dari tanah itu menyebar lagi virusnya, nggak selesai, tapi ternyata selesai. Jadi hal-hal semacam itu, kepanikan masyarakat dan sebagainya ini di PMI ikut memberikan penyuluhan, pencerahan supaya masyarakat ini ya waspada, tetapi jangan sampai panik. Ya kita berdoa dan berikhtiar untuk mengikuti tuntunan orang-orang yang ahli kesehatan untuk menjaga jarak, untuk pakai masker, untuk cuci tangan dan sebagainya. Jangan sampai disepelekan, karena ini tuntunan dari orang yang ngerti. Dan kita disuruh fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikri ini kita tafsirkan juga orang-orang yang ngerti di bidangnya. Kalau kita mau bertani, ya tuntunannya orang-orang yang ahli pertanian. Kalau kita mau ke bidang kesehatan, ya tuntunannya orang-orang yang ahli kesehatan. Nah, kalau kita di agama, ya tuntunannya orang-orang yang ahli agama, para kiai, para ulama. Bukan Google gitu. Bukan Syekh Google atau Syekh Yahoo. Saya kira itu. Jadi PMI jadi talang. Nah, melihat akibat daripada lockdown ini yang sudah pasti menimbulkan akibat, mungkin orang yang biasanya dapat penghasilan sekian, jadi penghasilannya kurang. Yang mungkin penghasilannya nggak cukup, mungkin bisa jadi tambah tidak cukup. Nah, bagaimana PMI membantu memberikan info kepada pemerintah, kepada organisasi-organisasi yang memberikan yang bergerak memberikan bantuan kalau mereka mampu, ya itu nih info di sini ada orang begini, ini info di sini ada, itu nggak ada salahnya, karena barangkali yang banyak turun ke bawah, banyak mengenal orang-orang yang saya bilang banyak mengalami akibat corona ini, insya Allah banyak kaum nahdien, saudara-saudara kita, ya. Nah, tolonglah jangan sampai diam, tapi bisa setidaknya ambil peran jadi talangnya, talang untuk bisa menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Ya itu mas, kira itu mas. Gini, Matur Nuwun Habib. Ini mungkin yang tadi Habib, tadi ya tidak konspiratif, tapi karena PMI kan gerakan intelektual, gerakan mahasiswa. Di satu sisi kita masih punya pegangan, yaitu Islam ala ahli sunnah wal jamaah, yang juga harus dipegang sama kader-kader PMI. Tapi di tengah benturan pengetahuan kados niki kan PMI perlu menampilkan
dirinya sebagai organisasi yang cakap, organisasi yang juga cantik untuk dilihat oleh mahasiswa dan mahasiswi yang lain. Itu saran untuk Habib itu bagaimana? Dan yang terakhir, di tengah apapun yang terjadi di dunia ini kan tidak bisa melupakan dari peran para pertarungan kepentingan global. Nah, untuk niku mungkin Habib wonten dawuh atau untuk pesan untuk teman-teman yang ada di depan ini. Ya apapun kita tidak boleh meninggalkan apa yang selalu di Ahlussunnah wal Jamaah, bukan hanya dipegang, pegang yang kencang, gigit yang apa? Yang kencang. Jadi tidak suka lepas. Abdu alaikum bin nawajid. Cokot yang kencang. Ya. Jangan sampai lepas. Apapun dalam kondisi apapun jangan melupakan tuntunan para ulama kita supaya kita pakai akhlak yang apa? Yang baik. Di PMI mau tampil bagus itu harus sesuatu itu akan maju. Ingat bahwa engkau tidak akan bisa menggapai hatinya manusia itu dengan uangmu, nggak bisa ya. Tapi dengan tampilanmu yang bagus dan akhlakmu yang bagus, itu hatinya orang akan apa? Akan terengkuh semuanya. Kalau dengan uang, hari ini ada yang kasih 1.000, besok kasih 2.000, orangnya ikut yang kasih 2.000. Apa? 2.000. Tapi kalau dengan performance, penampilan yang bagus dan akhlak yang apa? Yang bagus, insya Allah. Lah, penampilan yang bagus bagaimana? Penampilan yang bagus tentunya intelektualitasnya jalan, tetapi spiritualitasnya jangan apa? Jangan sampai lepas. Ya. Ada kontak kita kepada Allah terus, mengikuti jalannya para sesepuh kita, dan yang akhlak yang bagus, Anda mengkritik, Anda mengadakan kegiatan, tolong dijaga supaya orang tidak melihat, loh PMI kayak begitu. Nah, ini jaga. Mengkritik pemerintah juga begitu. Saya menyayangkan tempo hari, meskipun ini untuk kalangan kita sendiri, kongres kok sampai lempar-lemparan kursi. Ini sebagai alumni saya bilang, kritik untuk diri kita sendiri. Yang akan datang jangan sampai seperti itu. Ya. Lempar ide aja, lempar apa? Kritik, lempar yang segala. Tapi jangan sampai. Jadi kesannya orang loh, ini mahasiswa yang punya hubungan dengan apa? Para kiai, para ulama, para sesepuh yang notabene mereka ini mengedepankan apa? Akhlakul karimah kok kayak begini. Ya. Maka oke, yang sudah itu pengalaman yang pahit, tapi lain kali jangan sampai terjadi. Lempar ide dan lempar apa? Hal yang baik aja. Saya kira itu. Ya. Nyuwun barokah doa nipun niki. Berdoa untuk semuanya. Untuk PMI khususnya, untuk yang lagi belajar, mahasiswa-mahasiswi supaya diparingi sukses. Ya. Ini doanya apa? Istilahnya kalau orang belajar ngepek. Ngepek. Sudah saya cari dulu, tadi sudah ketemu. Baik, insya Allah berkah untuk semuanya. Amin. Ya. Ala kulli niyatin salihah ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Kafi, ya Hafid, ya Mu'in. Ya Allah, ya Latif, ya Kafi, ya Hafid, ya Mu'in. أسألك لطفا لجميع الحالات والحركات والسكنات والتقلبات وكفاية لجميع المهمات والملمات والأذيات وحفظا من جميع البليات والآهات والآفات وإعانة على جميع الطاعات المفروضات والمندوبات والمسارعة إلى الخيرات والجد في الأعمال الصالحات المقربات إليك يا الله يا عالم الخفيات يا بارئ النسمات وإله من في الأرض والسماوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Nuwun, PMI tetap semangat, tangan terkepal dan maju ke depan. Jangan tangan terkepal berhenti, maju ke depan. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Matur nuwun Habib Umar atas waktunya dan atas barokah doanya, dan semoga apa yang disampaikan Habib Umar tadi bisa menjadi pegangan untuk kader-kader PMII baik yang ada di Semarang maupun Jawa Tengah dan juga Indonesia pada umumnya. Dan sekali lagi semoga dengan bertambahnya usia PMII juga bertambah barokah dan manfaatnya PMII dan juga warga PMII bagi semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf setulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.